Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang beberapa perilaku orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah mengenal tentang beberapa orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sering berbuat hal-hal yang dapat membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika terjadi perang Bani Mustaliq. Sebelum terjadi perang Bani Mustaliq, mereka juga telah banyak melakukan hal-hal yang buruk, terutama pada perang Bani Mustaliq, di mana orang-orang munafik juga ikut dalam perang Bani Mustaliq, dan mereka diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perang Bani Mustaliq. Wa qaddamna miraran anna Abdullah ibn Ubay kana yakhnaku 'ala al-Islam wal muslimin. Dan kita telah menyampaikan berkali-kali bahwasanya Abdullah bin Ubay adalah orang yang sangat dendam, adalah orang yang sangat benci terhadap Islam, la siyama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Aus wal Khazraj, karena Aus dan Khazraj kanu qad ittafaqu ala siyadatihi. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Aus dan Khazraj mereka telah sepakat untuk menjadikannya seorang pemimpin di Madinah. Wa kanu yunazzimuna lahu al-kharaza li tawajjuhu idza dakhala fihimul Islam. Dan mereka telah mempersiapkan batu-batu mulia disusun untuk dijadikan sebagai mahkotanya, mahkota dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Fakana iddakhala fihimul Islam, tetapi ketika itu datang Islam ke Madinah, dan orang-orang Madinah menerima agama Islam. Fasarafahum an Ubay, maka Islam itu membuat orang-orang ahli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj meninggalkan dan berpaling dari Abdullah bin Ubay. Fakana yara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi istalaba mulkahu. Maka pada saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul benci terhadap Islam dan benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka atau dia menyangka bahwa Nabi Muhammad lah yang menjadikan dia gagal menjadi seorang raja di Madinah. Maka itulah awal mula kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul begitu benci terhadap Islam dan benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena gagal dia menjadi seorang raja, gagal dia menjadi seorang pemimpin di Madinah. Karena pada saat itu Aus dan Khazraj ingin mengangkat seorang raja, dan dia adalah orang yang paling terpandang di Madinah ketika itu. Orang-orang sudah mempersiapkan mahkotanya ketika dia akan dilantik,
maka dia akan dipasangkan mahkota itu di kepalanya. Tetapi tahu-tahu Islam datang, lalu ternyata Aus dan Khazraj menerima Islam. Akhirnya mereka tidak lagi sibuk membahas masalah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, akhirnya dia ditinggalkan dan mereka mengikuti Rasulullah SAW. Wa qad zahara hanaquhu hadha wa taharrukuhu منذ bidayatil hijrah qabla an yatazahara bil Islam. Dan kebenciannya ini bermula ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan sebelum dia mengumumkan dirinya masuk ke dalam Islam. Wa ba'da an tazahara bihi al-Islam, dan juga setelah dia menyatakan diri masuk Islam. Rakiba Rasulullah SAW marratan ala himarin liya'uda Sa'd ibn Ubadah. Suatu ketika Nabi SAW menaiki seekor keledai dengan tujuan untuk mendatangi Sa'ad bin Ubadah yang lagi sakit. Nabi SAW ingin menjenguknya. Maka dia famarra bi majlisin fihi Abdullah ibnu Ubay. Lalu Nabi SAW melewati majlis Abdullah bin Ubay. Fakhammara ibnu Ubay anfahu. Maka ketika itu Abdullah bin Ubay menutup mulutnya. Wa qala la tughabbiru alaina. Dan dia berkata kepada Nabi SAW, jangan kalian merancaukan urusan kami. Jangan kamu mengganggu urusan kami. Karena dia lagi berusaha untuk melobi orang-orang Aus dan Khazraj agar tetap dia menjadi seorang pemimpin di Madinah. Maka kedatangan Nabi SAW, dia mengatakan jangan engkau mengganggu urusan kami di Madinah. Walamma tala Rasulullah SAW alal majlis Al-Quran, maka tatkala Nabi SAW membacakan Al-Quran di majlis tersebut, qala ijlis fi baitik, dia mengatakan duduklah kamu di rumahmu, wala tu'zuna fi majalisina, dan jangan kamu ganggu kami di majlis-majlis kami. Dia ingin mencoba untuk menjauhkan orang-orang Aus dan Khazraj dari Nabi SAW, dan tidak boleh sama sekali Nabi SAW mendakwahi dia. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Wa hadza qabla an yatazahara bi al-Islam, dan ini terjadi sebelum dia menyatakan diri masuk Islam. Walamma tazahara bihi ba'da Badrin lam yazal illa aduwan lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan tak kala dia sudah menyatakan diri masuk Islam setelah terjadinya perang Badar, maka dia merasa ketakutan. Sebelum perang dia masih memperlihatkan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Tetapi ketika terjadi perang Badar dan kaum muslimin menang di perang Badar, walaupun jumlahnya hanya 300 lebih melawan 1000, maka pada saat itulah mereka orang-orang munafik menyatakan diri masuk ke dalam Islam disebabkan karena takut terhadap Rasulullah SAW. Walan yakun yufakkir illa fi tashtiti al-mujtama' al-islami wa tauhini kalimatil Islam. Tetapi ketika dia masuk ke dalam Islam, pikirannya bukan justru membantu Islam, bukan justru dia mencintai Rasulullah SAW sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka telah menyatakan diri masuk Islam, maka yang paling mereka cintai adalah Rasulullah SAW, dan mereka menampakkan kesetiaannya terhadap Rasulullah SAW. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, dia masuk ke dalam Islam tapi pikirannya bagaimana supaya bisa merusak Islam, bagaimana supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala ini tidak naik. Wa kana yuwali a'da'ahu, dan dia ketika itu masih sering membantu musuh-musuh Islam.
wa qad tadakhala fi amri Bani Qainuqa kama dzakarna, dan dia juga sering masuk dalam urusan orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika Bani Qainuqa diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah karena dia telah merusak perjanjian, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang paling depan untuk melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak dihukum, agar mereka dibiarkan saja keluar dari Madinah dan mereka tidak mendapatkan hukuman sedikit pun, tidak mereka diambil hartanya, tidak juga mereka diperangi ketika mereka memutus perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika jaa fi ghazwati Uhud min asy-syarri wal ghadar wat tafriq bainal muslimin. Dan juga apa yang mereka lakukan Abdullah bin Ubay bersama dengan pengikut-pengikutnya itu sekitar 300 orang di perang Uhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, maka pada saat itu mereka mundur dari peperangan dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min shiddati makri hadzal munafiq wa khida'ihi bil mu'minin annahu kana ba'da at-tadhahur bil Islam yaqumu kulla jum'atin hina yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khutbah. Dan adalah di antara kerasnya makar orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Islam dan kaum muslimin, bahwa ketika hari Jumat, ini adalah menjadi kebiasaannya, ketika hari Jumat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik khutbah di atas mimbar, dia berkata, dia naik lebih dahulu di atas mimbar lalu berkata, "Hadza Rasulullah baina azhurikum." Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kalian. Akramakumullahu wa azzakum bihi. Dia atau Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kalian dengan Rasulullah, wa azzakum bihi, dan menjadikan kalian memiliki izzah, memiliki kehormatan di Madinah ini. Fansuruhu wa azziruhu, maka bantulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wasma'u lahu wa ati'u, dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ati'uhu, dan taatilah segala perintah-perintahnya. Summa yajlis, kemudian dia pun duduk, dan itu selalu dia lakukan untuk menutupi keburukan dirinya. Padahal sebelum-sebelumnya kalau sudah dalam keadaan peperangan, mereka selalu berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau lagi banyak orang bertemu dengan orang-orang, dia menampakkan dirinya. Dia sengaja naik ke mimbar lalu menyampaikan, hendaklah kalian mendengar, hendaklah kalian taat, hendaklah kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaktub. Lalu setelah itu Rasulullah naik ke atas mimbar lalu berkhutbah. Wa kana min waqahati hadzal munafiq annahu qama fi yaumil jum'ah allati ba'da Uhud. Dan setelah perang Uhud terjadi, dia pun naik lagi di atas mimbar dan menyampaikan khutbah yang sama. Padahal dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar di perang Uhud. Dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada sahabat ketika itu betul-betul marah terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia hendak naik ke atas mimbar, maka sahabat menariknya. Jangan lagi naik ke atas mimbar mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Kamu telah melakukan sebuah kesalahan besar di perang Uhud. Setelah perang Uhud, datang waktu Jumat, dia naik lagi mau berkhutbah seperti apa yang biasa dia lakukan sebelumnya. Maka dia pun ditarik oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya gagal dia naik berkhutbah di atas mimbar, dan semua sahabat sudah mengetahui tentang sifat Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika dia naik, dia ditarik, maka turun lagi dan marah. Ketika dia marah, dia keluar dari masjid pada hari Jumat dan melangkahi pundak-pundak manusia. Lalu dia keluar dari masjid, lalu ada seorang sahabat yang
sambil ngomel-ngomel, keluar dari masjid sambil ngomel-ngomel, dia mengatakan, saya ini kan mau menyuruh kalian untuk supaya kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emangnya ucapan saya itu jelek sehingga saya dilarang untuk naik menyampaikan tausiah sebelum khutbah Jumat sambil keluar dari masjid. Lalu ketika dia sampai di pintu masjid, ada seorang sahabat yang menasihatinya. Dia mengatakan, wailak, sungguh celaka engkau wahai Ibnu Ubay. Kembalilah kamu ke dalam masjid agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepadamu atas kesalahan yang pernah kamu lakukan. Maka dia mengatakan, saya tidak butuh dengan istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafikun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Munafikun, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan ketika dikatakan padanya, kemarilah engkau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohonkan ampun kepadamu kalau kamu mau sadar, kalau kamu mau menjadi baik, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja dia menyombongkan dirinya dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat orang-orang munafik. Dia kalau di hadapan orang maka dia sangat baik, sangat santun, bahkan mengajak orang supaya dia ini banyak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setia terhadap Rasulullah, setia terhadap Islam. Tetapi kalau sudah menjauh dari orang-orang mukmin, kalau dia sudah bersama dengan kawan-kawannya, mereka justru berpikiran bagaimana supaya kaum muslimin ini bisa rusak, bagaimana supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota Madinah, karena yang dia inginkan hanyalah dunia saja, tidak ada pikirannya tentang akhirat. Wa kana lahu ittisalat bi Bani An-Nadir yu'amiruhum ma'hum diddal Islam. Dan adalah mereka di perang Bani Nadir, setelah perang Ahzab terjadi perang Bani Nadir, maka ketika itu dia memiliki juga hubungan dengan Bani Nadir untuk melawan Islam. Hatta qala lahum, sehingga dia pun berkata kepada mereka, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa in qutiltum lanansurannakum. Dia mengatakan kepada Bani Nadir yang ketika itu terjadi perang Ahzab dan orang Bani Nadir ini berada di dalam kota Madinah, dia mendatangi orang-orang Bani Nadir lalu berkata, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian memerangi Muhammad dari dalam, kalau suatu saat nanti Rasulullah dan para sahabatnya mengusir kalian dari kota Madinah, lanakhrujanna ma'akum. Kami akan ikut bersama kalian meninggalkan kota Madinah ini. Maka jangan kamu ragu, jangan kamu takut untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam. Hendaklah engkau mengikuti ajakan orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan. Dan kami orang-orang munafik ini berjumlah 300 orang akan membantu kalian dan berperang bersama kalian menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau suatu saat nanti Rasulullah ini mengusir kalian, memerangi kalian, lanansurannakum, maka kami juga akan menolong kalian. Kami akan menolong kalian. Jadi dia membuat provokasi di dalam kota Madinah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan perlakuannya, disebabkan karena mereka telah menyatakan diri masuk Islam. Adapun Bani Nadir yang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Madinah, maka mereka dibunuh semuanya. Adapun orang-orang munafik tidak, walaupun Nabi tahu kalau orang-orang munafik ini juga punya andil dalam pembatalan perjanjian itu.
Wa kadzalika fa'ala haula'i ashabuhu fi ghazwatil ahzab min itharatil qaliq wal ittirab wa ilqa'ir ra'bi wad dahsya fi qulubi al mu'minina. Dan begitu juga apa yang dilakukannya di dalam perang Ahzab. Di dalam perang Ahzab mereka senantiasa menyampaikan ucapan-ucapan yang membuat kaum muslimin takut, membuat hati mereka goncang. Disebabkan karena di hadapan mereka sudah ada musuh 10.000. Maka orang-orang munafik ini menyampaikan ucapan-ucapan kepada para sahabat-sahabat Nabi agar mereka mengalah saja, agar mereka tidak lagi agar meninggalkan parit ini supaya mereka bisa selamat. Dan ketika itu orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin. Ya Rasulullah, rumah-rumah kami tidak ada yang jaga, anak-anak kami, izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan Ahzab ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau yang mereka inginkan ini adalah mereka takut, tidak ingin ikut berperang dalam perang Ahzab. Maka Nabi pun izinkan, silahkan kamu kembali ke rumahmu. Dan karena kalau mereka tetap berada di saf kaum muslimin, maka ini akan sangat berbahaya. Dia senantiasa berkeluh kesah yang membuat yang lainnya pun akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan dia. Wa biyadi anna jami'a a'da' al-islam min al-yahud wal munafiqin wal musyrikin kanu ya'rifuna jayidan anna sababa ghalab al-islam laysa huwa at-tafarruq al-madi wa kasratis silah wal juyush wal adad. Dan setelah terjadinya perang Ahzab, maka semua musuh-musuh Islam sadar bahwa untuk mengalahkan kaum muslimin tidak bisa dengan pedang, tidak bisa dengan peperangan. Walaupun jumlah mereka tidak banyak dibandingkan dengan lawannya, tetapi mereka sudah mulai sadar bahwa kita tidak bisa mengalahkan kaum muslimin dengan berperang. Akhirnya mereka mencari jalan yang lain. Orang-orang munafik ini mencari cara lain, yaitu dengan mereka ingin merusak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya dia bisa merusak kehormatan Nabi sehingga pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama mereka lakukan, mereka berusaha mencari kekurangan-kekurangan Rasulullah dan sahabat. Apapun kekurangannya, aibnya, itu coba dibesar-besarkan. Sehingga itu akan dapat merusak keyakinan kaum muslimin. Sehingga Rasulullah akan ditinggalkan. Maka ketika itu terjadilah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahshin. Ini adalah bekas istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi merdekakan dia, kemudian dia dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dia sudah dewasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahkan Zaid bin Harithah ini yang sebelumnya dijuluki dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Itu sudah biasa di kalangan orang-orang Arab di awal dahulu. Ketika mereka mengangkat seorang anak angkat, maka nama bapaknya diganti dengan nama yang mengangkatnya, sehingga disebut Zaid bin Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zainab bintu Jahshin. Dia adalah seorang wanita bangsawan dari kalangan keturunan orang Quraisy. Nabi SAW ingin melamar dia untuk Zaid bin Harithah. Biasanya pada saat itu tidak mungkin ya orang yang mantan budak menikah dengan seorang bangsawan. Tetapi Nabi SAW melakukan ini untuk menyampaikan kepada seluruh sahabat bahwa tradisi bangsawan dengan mantan budak ini harus itu kalau tidak bisa dinikahkan harus dihapuskan kebiasaan seperti ini.
Maka Nabi SAW ingin menyamakan semua status manusia. Orang mantan budak juga boleh menikah dengan seorang wanita bangsawan. Maka datanglah Nabi SAW melamar Zainab ini. Ketika masuk ke dalam rumahnya, disampaikanlah bahwa saya ingin melamarmu untuk Zaid bin Harithah. Maka Zainab mengatakan tunggu dulu. Artinya dia tidak terima. Dia tidak terima dengan lamaran Nabi SAW. Bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan seorang mantan budak Zaid bin Harithah? Ini tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terjadi di kalangan orang Quraisy pernikahan seperti ini. Maka dia pun masuk. Tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, sebenarnya hatinya sangat berat untuk menerima ini. Tetapi yang datang melamar adalah Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau seorang mukminah kalau Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sesuatu keputusan, ay yakuna lahumul khiyara min amri, ada pilihan lain dari dirinya. Ini adalah berkenaan dengan ketika Zainab bintu Jahsyin agak berat menerima lamaran Nabi SAW. Padahal ini adalah sudah menjadi keputusan Nabi. Saya ingin melamar Zainab untuk Zaid bin Harithah. Tidak boleh lagi ada pilihan yang lain, pilihan yang ketiga. Kalau Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW telah menetapkannya, maka tidak boleh ada pilihan lain bagi orang-orang yang mukmin. Maka mendengarkan ayat itu, Zaid mengatakan kalau begitu saya terima lamaran Zaid bin Harithah. Jadi dengan berat hati dia menerima lamaran itu. Akhirnya dia pun menikah. Pernikahannya hanya bertahan selama satu tahun saja. Karena Zainab ketika itu masih berat menerima perlakuan dari menikah dengan Zaid bin Harithah. Dia masih sangat gengsi. Dia tadi menerimanya hanya karena terpaksa saja. Akhirnya pernikahannya hanya bisa berjalan selama satu tahun saja. Setelah 1 tahun, Zaid bin Harithah datang kepada Nabi SAW menyampaikan keluh kesahnya bersama dengan Zainab. Dia mengatakan, saya ingin berpisah dengan Zainab ya Rasulullah. Aku ingin mentalak dia. Tetapi ternyata Nabi SAW mengatakan, bersabarlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu terus bersama dengan Zainab ini. Lalu kembali lagi Zaid bin Harithah setelah mendapatkan nasihat dari Nabi SAW. Tetapi ternyata diam-diam Zaid bin Harithah ini mentalak Zainab karena sudah tidak lagi bisa bersama dengan Zainab. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, aku tidak ingin melihat Zainab terus dalam keadaan seperti itu perlakuannya, disebabkan karena menganggap Zaid ini menganggap dirinya rendah. Maka akhirnya dia pun ditalak oleh Zaid. Setelah ditalak, maka Rasulullah SAW dinikahkan oleh Zainab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas langit. Dari atas langit. Yang kisahnya ketika Zainab setelah selesai masa iddahnya, maka Rasulullah berkata kepada Zaid, wahai Zaid, datangi Zainab, sampaikan kepadanya saya ingin menikahinya. Jadi mantan suaminya yang dijadikan sebagai pelamar untuk Zainab. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang suami istri berpisah, maka setelah perpisahan mereka hubungannya itu harus tetap dijaga. Jangan sampai hubungannya menjadi renggang atau hubungannya malah bermusuhan dengan keluarga mantan istrinya dan keluarga istrinya. Di sini Zaid yang diperintahkan oleh Nabi datangi Zainab dan katakan padanya, aku ingin menikahinya. Maka Zainab pun ketika Zaid mendatanginya, maka Zaid berkata kepada Zainab,
bergembiralah engkau wahai Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk melamarmu dan Rasulullah akan menikahimu. Maka Zainab pun bergembira dengan berita tersebut dan Allah Subhanahu wa taala langsung menikahkan Zainab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha. Dan tak kala Zaid telah mentalak Zainab, maka aku pun nikahkan engkau dengan Zainab. Walaupun tradisi ini tradisi yang aneh, karena orang Arab berkeyakinan bahwa kalau mantan istri anak itu tidak boleh menikah dengannya. Ini adalah sebuah aib yang sangat luar biasa. Dan inilah yang akan diangkat-angkat, disebarkan oleh orang-orang munafik nanti, bahwa Muhammad ini memiliki aib yang sangat luar biasa. Menyelisihi adat kebiasaan orang Arab, menikahi mantan istri anaknya. Ini adalah aib yang sangat besar. Maka ketika terjadi pernikahan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah yang sangat luar biasa. Inilah walimah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ramai, yang dihadiri sekitar 300 orang. Dan Anas radhiyallahu anhu ketika itu sebagai pelayan Nabi, sebagai orang yang diutus oleh Nabi mengundang siapapun yang ditemuinya, disampaikan bahwa Nabi akan menikah dengan Zainab, datanglah engkau ke walimahnya. Datanglah engkau ke walimahnya, dan Nabi SAW menyembeli 1 ekor kambing ketika itu, dan memberikan mahar kepada Zainab dengan mahar yang banyak. Bermacam-macam mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika hal itu terjadi, pernikahan itu terjadi, maka orang-orang munafik sudah mulai menyebarkan berita buruk terhadap orang-orang Madinah ketika itu. Dia mengatakan, lihatlah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menikahi mantan anak istrinya. Ini adalah sebuah aib yang sangat luar biasa. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ini adalah istri yang kelima. Jadi dua topik yang dia bisa sebarkan pada saat itu. Pertama, menikah dengan wanita. Yang kelima, padahal sahabat-sahabat Nabi ketika itu kalau masuk Islam memiliki istri lebih dari 4, maka minta dicerai. Ceraikan istrimu 4 saja yang kamu pegang gitu. Yang kelima, yang keenam harus kamu cerai. Maka kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lebih dari 4? Ini juga menyelisihi daripada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia sebarkan di kota Madinah, agar supaya orang-orang itu tidak percaya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan saja. Nabi tidak mengomentari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam ucapan-ucapan itu dan meminta kepada sahabat-sahabatnya agar tidak ada yang berkomentar buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kejadian itu. Lalu lama kemudian, karena mereka masih saja menyebarkan berita-berita itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya bahwa tujuan daripada Nabi menikahi Zainab itu adalah untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya mantan istri anak angkat itu tidak ada hubungan nasab sedikit pun, dan tidak ada hubungan mahram sedikit pun. Dia itu adalah Zaid bin Harithah, orang lain, tidak ada hubungannya dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya pun tentu tidak ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahannya dengan Zaid bin menjadikan pernikahannya dengan Zainab bintu Jahshin. Maka mantan istri
Kalau dia seorang anak langsung nasab, tentu itu tidak boleh lagi dia menikah dengannya karena sudah menjadi mahram seumur hidup. Mahram seumur hidup, menantu dengan mertuanya itu adalah menjadi mahram seumur hidup. Mahram seumur hidup. Tapi kalau dia adalah anak angkat, ya tidak ada hubungan mahram dengannya. Tidak ada hubungan mahram dengannya. Dan orang-orang munafik pun ketika itu dia menyampaikan berita bohong juga, bahwa dia mengatakan Rasulullah itu ketika dia melamar Zainab, dia melihat Zainab cantik. Maka terjadilah keinginan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kecantikan Zainab ini. Maka akhirnya apa? Dia pun menggoda Zainab, dan Zainab pun suka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Nabi minta kepada Zaid agar dia menceraikan Zainab, dan dia pun mau menikah dengan Zainab. Ini adalah cerita bohong yang dikembangkan oleh orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab bintu Jahshin. Inilah di antara perilaku orang-orang munafik, suka menyebarkan berita-berita bohong, suka mengarang cerita, dan tidak suka terhadap Islam, tidak suka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka tolong menolong, bantu membantu dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu saat ini pun kita bisa melihat siapa yang membenci sunnah Rasulullah, siapa yang membenci orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka mengejek-ngejek, suka mencari-cari masalah agar supaya dakwah ini bermasalah, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang munafik saat ini, dan sifatnya sama dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.